Assalamualaikum, kembali di kelas bahasa Inggris. Kita masuk pertemuan ke-49 dan masih kita bahas kelanjutan penggunaan lain dari some dan any. Oke, kali ini kita akan lihat penggunaan some dan any pada kata seperti one, ya menjadi someone atau anyone, body, ya somebody, dan anybody, thing, menjadi something, atau anything, kemudian day, ya someday dan any day. Penulisannya terpisah untuk any day. Time menjadi sometime dan anytime. Where menjadi ya somewhere dan anywhere. How menjadi somehow dan anyhow. Dan yang terakhir way menjadi some way dan anyway. Ya, sebelumnya kita bahas bahwa some mempunyai pengertian menjelaskan jumlah yang tidak spesifik. Misalkan, I have some friends here. Saya punya, ya, beberapa teman di sini. Dan any yang kita bahas yakni yang menyatakan satu atau yang lainnya. Tidak masalah. Misalkan, what car do you wanna use? Mobil apa yang kamu mau pakai? Ya, any car. Sehingga ini bermakna mobil apa saja. Oke? Sekarang kita lihat pengertian some dan any dengan kata-kata ini. Nah, sebelumnya some digunakan untuk menyatakan jumlah yang tidak spesifik. Nah, ketika digabung dengan kata-kata ini, some tidak lagi menyatakan jumlah, namun hanya menerangkan hal yang tidak spesifik. Misalkan pada kata one, yang merujuk kepada orang, sehingga ini berarti ya orang yang tidak spesifik. Sehingga someone berarti ya seseorang. Ketika kita mengatakan seseorang, tentu belum jelas siapa orangnya. Oke? Dan anyone, satu atau yang lainnya, ini kita maknai siapapun. Berikutnya kata body. Ya, ini sama dengan one, merujuk kepada orang, sehingga maknanya sama. Hanya bedanya, someone lebih sering digunakan. Dan digunakan juga untuk situasi-situasi formal. Oke? Yang berikutnya, thing. Thing ini benda atau hal, sehingga something, ya menjadi benda atau hal yang tidak spesifik. Sehingga kita maknai, ya sesuatu. Belum jelas apa sesuatu itu. Kemudian anything-nya kita maknai ya apapun. Berikutnya day, ini hari. So someday, hari yang belum spesifik. Sehingga kita maknai suatu hari. Dan untuk any day-nya kita maknai hari apapun. Berikutnya time. Sometime, ya waktu yang belum spesifik. Sehingga kita maknai suatu waktu, kemudian anytime-nya kita maknai kapanpun. Berikutnya, where. Where ini di mana? Ya, somewhere, ya tentu di mananya itu belum spesifik. Sehingga kita maknai suatu tempat. Anywhere-nya kita maknai dimanapun. Yang berikutnya, how. How ini artinya bagaimana. Nah, bagaimananya itu belum spesifik. Sehingga somehow kita artikan entah bagaimana. Oke? Dan anyhow-nya kita maknai bagaimanapun juga. Ya, bagaimananya satu atau yang lainnya, tidak masalah. Untuk way-nya, ini kurang lebih maknanya dekat dengan how. Sehingga some way, ini berarti jalan atau cara yang tidak spesifik, bisa kita maknai ya, entah bagaimana caranya. Dan anyway, kita maknai bagaimanapun. Oke? Sekarang kita lihat contoh kalimat. Yang pertama, someone. I know someone working there. So, saya kenal seseorang, ya keterangannya dengan gerund, yang bekerja di sana. Untuk anyone, I don't know anyone working there. Saya tidak kenal ya siapapun atau seorang pun yang bekerja di sana. Ya, untuk body sama. Misalkan somebody is looking for you.
Ya, kita maknai seseorang sedang mencari kamu. Ya, atau ada yang sedang cari kamu. Kemudian, anybody can do it. Ya, siapapun bisa melakukannya. Oke? Kemudian dengan something, we got to do something. Ya, got to. Ini maknanya sama dengan must atau have to. Hanya saja ini kurang formal, lebih dipakai pada percakapan sehari-hari. So, kita maknai, kita harus melakukan sesuatu. I don't know anything. Ya, ini menjadi saya tidak tahu apapun. Kemudian, day. Someday, ya, kita maknai suatu hari, the truth will come out. Kebenaran akan terkuak. You can visit us any day. Ya, kamu bisa kunjungi kami hari apa saja, atau hari apapun. Oke, sekarang kita lanjut untuk time. He'll leave for Sydney sometime in July. So, dia akan berangkat ke Sydney sometime. Ya, suatu waktu di bulan Juli. Belum jelas atau belum spesifik waktunya. Sehingga, ya, dalam konteks kalimat ini, saya memilih untuk tidak mengartikan. Cukup memahaminya. Oke? Kita lihat satu contoh lagi, misalkan, come dan have dinner with us. Ya, datang dan makan siang dengan kami. Sometime. Ya, suatu waktu. Karena ini nanti, come, sehingga dalam konteks kalimat ini kita bisa maknai, ya, kapan-kapan. Oke? Sekarang kita lihat untuk anytime-nya. Call me anytime. Ya, ini berarti telepon saya kapanpun atau kapan saja. Anytime you want. Ya, kapanpun kamu mau. Oke? Nah, sebelum lanjut ke where, kita lihat dulu. Sometime, satu kata, ini berbeda dengan sometime yang dua kata. Dan juga berbeda dengan sometimes. Ada S-nya. Ya, untuk sometime ini, misalkan, I need some time to make the decision. Some di sini menyatakan jumlah, waktu yang tidak spesifik. Ini dibahas pada materi sebelumnya. Sehingga kita artikan saya butuh, ya, beberapa waktu. Atau mungkin kita bisa artikan waktu sebentar, ya, untuk membuat keputusan tersebut. Sedangkan untuk sometimes, ini berarti kadang-kadang. Misalkan, sometimes I remember, sometimes I forget. Ya, tentunya kadang saya ingat, kadang saya lupa. Oke, kita lanjut, kita lihat dengan where. Misalkan, let's go somewhere else to talk. Ya, let's go, ayo kita pergi somewhere, suatu tempat, ya, else to talk, yang lain untuk bicara. Oke, contoh dengan anywhere-nya, you can't go anywhere. Ya, kamu tidak bisa pergi kemanapun atau kemana-mana. Berikutnya dengan how, somehow, the security was tight. Ya, saat itu keamanannya ketat. He escaped. Ya, escape ini melarikan diri atau lolos. So, kita bisa maknai, ya, dia lolos. Entah bagaimana. Ya, bagaimananya belum spesifik. Oke, kita lihat contoh lagi untuk somehow. Misalkan, this problem has to be tackled somehow. Ya, masalah ini harus diatasi somehow. Entah bagaimana. Ya, kira-kira itu maknanya. Di sini saya tidak terjemahkan. Yang terpenting adalah, ya, Anda memahami maksud somehow pada konteks kalimat ini. Oke? Kita lihat untuk anyhow-nya. Misalkan, anyhow, I'm going to end it. Ya, bagaimanapun, saya akan mengakhirinya. Oke? Kita lihat contoh lagi dengan anyhow. Dengan konteks yang berbeda. Misalkan, he stuffed his clothes into the bag. Ya, dia masukkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas anyhow. Dengan cara bagaimana? Ya, any. Bagaimanapun juga. Sehingga pada konteks kalimat ini, anyhow bisa kita maknai serampangan, sembrono,
atau dengan tidak teratur. Karena dengan cara yang bagaimanapun juga. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Kita lihat yang terakhir dengan way, some way. Misalkan, someday, some way, we'll be together. Ya, ini lirik lagu. Kita bisa maknai suatu hari, someday, some way. Ya, entah bagaimana caranya, we'll be together. Nah, untuk konteks kalimat ini, saya bisa terjemahkan some way dengan ada jalan. Entah bagaimana caranya, kita akan bersama-sama. Contoh dengan anyway-nya, misalkan, ya, do any way you can. Lakukan cara apapun yang kamu bisa. Oke? Saya harap Anda bisa ikut. Sebelum latihan, kita lihat beberapa tambahan tentang penggunaan any lainnya. Misalkan, yang pertama, any pun dapat digunakan dengan if, menjadi if any. Ini bermakna kalau ada. Kita lihat contoh kalimatnya. If any apples, please buy me some. Ya, if any di sini bisa kita maknai kalau ada apel, ya tolong belikan aku beberapa. Contoh lain lagi misalkan, if anything happens to her, I'll find you. Ya, kalau ada apapun atau sesuatu apapun happens to her, terjadi dengan dia, I will find you. Saya akan cari kamu. Penggunaan any lainnya, any pun dapat digunakan dengan perbandingan yang menyatakan lebih. Misalkan, ya, she's better than you. Dia lebih baik dari kamu. Untuk kalimat negatifnya, she's not better than you. Ya, dia tidak lebih baik dari kamu. Nanti, Anda pun akan menjumpai variasi dengan any pada kalimat negatif. Misalkan, she's not any better than you. Maknanya kurang lebih sama. Hanya saja, any di sini menekankan bahwa tidak lebih baik, ya any. Satu atau yang lainnya, dalam hal apapun, tidak lebih baik. Ya, sekali lagi, kurang lebih maknanya sama. Hanya aja penekanan. Kita lihat contoh lagi dalam kalimat tanya. Can you drive faster? Bisakah kamu mengemudi lebih cepat? Anda akan menemui dengan penggunaan any menjadi can you drive any faster? Ya, any di sini menekankan ya dengan kecepatan berapapun, lebih cepat. Oke? Nah, itu kira-kira penggunaan any yang lainnya. Sekarang kita lihat latihan. Ya, kita coba terjemahkan. Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Sekarang kita lihat yang pertama, I'll send someone at once. Ya, saya akan kirim seseorang at once. At once ini sama dengan soon, immediately, as soon as possible. Ya, kita bisa maknai segera. Anyone is welcome. Ya, siapapun, ya, welcome. Dipersilakan. Oke? I don't deserve. Ya, deserve ini pantas mendapatkan, sehingga saya tidak pantas mendapatkan somebody like you. Seorang seperti kamu. Anybody, ya siapapun, over 18 years of age, di atas 18 tahun, counts. Ya, counts ini menghitung, terhitung atau dianggap, ya, as an adult, sebagai dewasa. Oke? Do something, ya ini sederhana, lakukan sesuatu. Anything is possible. Ya, apapun mungkin. Someday, you'll understand. Ya, suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Kita lihat yang berikut. She's expecting a baby. Ini kalau diartikan per kata, dia sedang mengharapkan seorang bayi. Ya, ini situasinya seorang ibu yang sedang mengandung dan lagi menunggu hari untuk kelahiran. Any day now. Ya, ketika any day dipasangkan dengan now, ini biasa digunakan untuk menyatakan tidak lama lagi. So, she is expecting a baby any day now. Ini bermakna, ya, dia sedang menunggu-nunggu hari. Ya, tentunya kelahiran bayinya. Oke? Hope I can see you again sometime.
Ya, berharap saya bisa ketemu kamu lagi suatu waktu. I'm available anytime. Ya, available tersedia bisa kita maknai saya ada kapan saja if you need a hand. Jika kamu butuh, ya sebuah tangan di sini kita bisa maknai bantuan. Jika kamu butuh bantuan. I've seen the guy. Saya sudah melihat lelaki tersebut somewhere, di suatu tempat. But I don't remember where. Tapi saya tidak ingat di mananya. There's no sign, ya tidak ada tanda of the missing child. Dari anak yang hilang itu anywhere, dimanapun. You must stop him. Kamu harus hentikan dia from, dari, ya ini maksudnya kamu harus hentikan dia agar tidak lagi ketemu dengan Nia. Somehow. Ya, entah bagaimana caranya. Berikutnya, he looked a complete mess. Mess ini berantakan, so he looked, dia kelihatan, a complete mess, bisa kita maknai sangat berantakan, atau berantakan sekali. He dressed anyhow. Ya, dia berpakaian anyhow. Ya, di sini kita bisa maknai dengan cara yang serampangan. With his hair, dengan rambutnya, stick. Ya, stick ini tongkat. Ya, sticking up. Ya, mungkin rambutnya seperti tongkat yang menjulur ke atas. Oke, kita lihat yang berikutnya. Some way. Ya, way ini jalan. Ya, jalan yang belum spesifik. Tetapi, you'll find the answer. Nanti ada jalan, kamu akan temukan jawabannya. Oke. Yang terakhir, is there any way I can do to help? Ya, apakah ada cara atau jalan I can do yang saya bisa perbuat to help, untuk membantu. Oke. Saya harap Anda bisa ikut materinya. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih dan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.